Selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi, Enci. Pagi, Enci. Oke, Iya, Enci. materi kita hari ini cukup panjang, sekitar 48 menit. Mari kita pelajari bersama. Tolong disaksikan dengan saksama karena nanti ada tugas juga. Tugas ini bertujuan agar supaya saya yakin bahwa teman-teman mengikuti materi ini dengan saksama, ya. Karena itu adalah tanggung jawab saya, memastikan bahwa teman-teman pada jam ini belajar. Oke, kita mulai aja ya, teman-teman yang lain biar menyusul. Mari kita lihat materinya. Lo sana udah naik tuh. Pada pagi itu, matahari bersinar indah. Anak manusia baru saja memulai rutinitas sehari-hari. Para nelayan berada di laut lepas.
kaum ibu sedang sibuk di dapur. Anak-anak usia sekolah menikmati hari libur. Sebagian pemuda sedang berolahraga. Sebagian lagi bersiap-siap menuju pantai untuk rekreasi. Para buruh bangunan sedang bekerja. Suasana pasar hiruk-pikuk dengan berbagai transaksi. Burung-burung baru saja meninggalkan sarang. Tiba-tiba pukul 7:58 waktu Indonesia Barat, hari Ahad, 26 Desember 2004, bumi Serambi Mekah berguncang dahsyat. Guncangan gempa pada 8,9 skala Richter itu berlangsung puluhan menit tanpa henti. Bumi bergerak ke bawah dan ke atas, ke kiri dan ke kanan, berayun-ayun terus-menerus. Orang-orang berlari keluar rumah, berkumpul di jalan-jalan dan lapangan terbuka. Mereka seperti berada dalam tampi. Kepala terasa pusing, sehingga banyak yang terjerembab ke bumi. Suara azan Allahu Akbar berkumandang dari menara-menara masjid dan menasa. Suara zikir pun membahana di mana-mana. Jutaan mulut manusia melafazkan asma Allah dan Rasulullah secara terus-menerus. La ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. Seusai gempa dahsyat itu, sebagian orang pergi untuk melihat-lihat situasi karena terbetik kabar bahwa di tempat tertentu ada bangunan yang rubuh, ada tanah yang terbelah, dan ada pula rumah yang ditelan bumi. Tidak terpikirkan oleh mereka apa yang akan terjadi setelah itu. Tidak ada tanda-tanda alam yang begitu kentara. Tidak ada yang mampu menafsirkan dan menduga sebentar lagi akan terjadi bencana maha dahsyat yang meluluh lantakkan permukiman penduduk sepanjang pesisir Aceh. Tidak ada pula yang mampu menerjemahkan berbagai firasat atas pusaran nasib yang bakal menimpa tanah rencong. Juga hampir tidak ada yang memahami tanda alam. Manakala air laut surut beberapa ratus meter, orang-orang di pesisir pantai tampak asyik mengumpulkan ikan yang menggelpar-gelpar. Bahkan air sungai pun mengering. Namun tidak ada yang dapat membaca tanda-tanda itu. Mereka seakan melupakan gempa yang baru berlalu. Di berbagai tempat, orang-orang sibuk memperbincangkan gempa sangat dahsyat itu yang belum pernah mereka alami. Namun tak lama kemudian orang-orang mendengar bunyi dentuman sangat keras, disusul suara gemuruh dari arah laut. Bunyi dentuman itu terdengar sepanjang pesisir Aceh Besar, Banda Aceh, Aceh Jaya, Aceh Barat dan Nagan Raya. Orang-orang mengira itu adalah bunyi bom. Memang sebelumnya sering terdengar bunyi bom yang menghiasi kehidupan orang Aceh ketika itu, karena Aceh dalam situasi konflik bersenjata. Orang-orang pun bertanya dalam hati, mengapa masih ada pihak yang tega berperang dalam suasana yang begitu menakutkan? Orang-orang mengira pagi itu hanya sekedar gempa. Mereka sama sekali tidak menduga bahwa bunyi dentuman keras tersebut adalah akibat patahan lempengan bumi yang berpusat di Samudra Indonesia
sekitar 149 km sebelah selatan Calang Aceh Jaya. Dan itulah penyebab gempa. Di samping kehendak Allah pemilik alam semesta, belum sempat mereka bernafas lega akibat gempa. Dalam suasana gebalau dan kucar-kacir itu, tiba-tiba daratan diterjang air laut. Air berwarna hitam pekat itu datang sangat tiba-tiba dengan suara gemuruh yang menakutkan. Ia berlari sangat cepat, menerjang apa saja yang dilaluinya. Di tempat-tempat tertentu air mencapai ketinggian 18 meter, bahkan ada yang mencapai 35 meter, seperti di kawasan Loknga. Dari jauh air yang beringas itu tampak bagaikan rupa naga yang menggeliat-geliat mencari mangsa. Air dengan kecepatan 900 km per jam itu bagaikan bulldozer yang melumut apa saja yang ditemuinya. Orang-orang berusaha menyelamatkan diri dengan berbagai cara. Namun hampir semua orang, hewan-hewan, benda-benda, rumah, lat batat kaye bate, digulung air itu tanpa kecuali. Semua wilayah yang dilaluinya pun hancur berkeping-keping. Air laut yang datang menyamai kecepatan pesawat terbang itu, ternyata namanya tsunami. Kekuatannya memang luar biasa. Kapal apung PLN yang diparkir di perairan Ulelu, Banda Aceh, digelandang tsunami sampai 3 km ke darat. Kapal itu sekarang menjadi objek wisata tsunami. Demikian juga kapal angkut Sendalas milik PT SAI diseretnya ke atas badan jalan negara Banda Aceh melabuh di Loknga. Kapal-kapal nelayan ukuran besar yang diparkir pelabuhan ikan di Lampulo, Banda Aceh, banyak yang terdampar ke pusat kota. Termasuk mesin cetak harian Serambi Indonesia dikeruncut di bawah tsunami sejauh 1 km. Kendaraan roda 4 hancur tak berwujud. Rumah dan toko-toko serta bangunan lain yang kokoh pun hancur lebur rata dengan tanah. Semuanya di luar dugaan manusia, seakan sebuah mimpi buruk yang sangat langka. Setelah kira-kira 15 menit air laut itu beraksi, suasana pesisir Aceh pun lengang, sunyi, sepi, senyap, dan hening yang tak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Sebagian besar permukiman penduduk rata dengan tanah, seakan instrumentalia kehidupan telah berakhir sampai di sini. Ratusan ribu orang nelangsa, teduk tesepuh, telok menjaro, teingat kedro hanaledaya, atau terduduk lunglai bersilang tangan, mengingat nasib tiada berdaya. Tsunami yang diakibatkan gempa tektonik itu juga melanda Malaysia, Thailand, India, Maladewa, Sri. Pemirsa, kembali di Jurnal Siang. Indonesia dan Jepang memiliki takdir yang sama sebagai negara yang terletak di daerah paling rawan bencana di dunia. Ini karena posisi kedua negara di pertemuan lempeng-lempeng bumi. Namun hal ini mempersiapkan diri kedua negara memiliki perbedaan besar. Apa saja perbedaan itu dan bisakah Indonesia mengambil pelajaran? Berikut laporan selengkapnya. Bencana silih berganti menimpa.
Ratusan, ribuan, bahkan ratusan ribu korban jiwa seakan biasa. Di samping anugerah keindahan dan kekayaan alam, Indonesia ditakdirkan selalu mengalami bencana. Terletak di pertemuan 3 lempeng tektonik bumi, menjadikan Indonesia salah satu negara paling rawan bencana di dunia. Korban jiwa dan harta selalu kita terima sebagai takdir atas kehendak yang maha kuasa. Namun benarkah kita tidak bisa berbuat apa-apa sebelum korban berjatuhan? Apakah benar Indonesia tidak bisa lebih siap menghadapi bencana sehingga risiko jiwa dan harta bisa ditekan? Bagaimana negara lain yang juga berada di area rawan bencana menghadapi takdir yang sama? Melihat keindahan kota Senda dari ketinggian, siapa menyangka 4 tahun lalu kota ini diguncang gempa 9 skala Richter, menghasilkan gelombang tsunami setinggi 15 meter dari pantai timur Tohoku. Hingga hari ini Jepang masih terus giat membangun. Dalam hal potensi bencana, Jepang dan Indonesia memiliki banyak kesamaan. Namun pertanyaannya, apakah Indonesia bisa belajar dari bencana masa lampau seperti halnya Jepang? 11 Maret 2011 adalah hari terburuk sepanjang sejarah bencana di Jepang. 18.000 orang tewas akibat gempa dan sapuan tsunami. Kerugian materi mencapai 3.000 triliun rupiah. Salah satu kota yang terparah terkena tsunami adalah Onagawa. Kota ini terletak di pesisir pantai timur Tohoku. Hampir 10% warga kota nelayan ini meninggal. 70% bangunan hancur. Namun, bagi warga Onagawa, hidup harus berlanjut. Mereka bisa menemukan harapan di antara puing-puing kota. Kawasan ini menjadi simbol daya juang dan harapan itu. Sembari menunggu pasar kembali dibangun, mereka membangun pasar sementara agar kebutuhan sehari-hari bisa dipenuhi. Tempat ini dinamakan Hope Bell atau lonceng harapan, menyusul ditemukannya sebuah lonceng dari reruntuhan tsunami. Densaが到着したという知らせの鐘がありました。カリオンっていう鐘。その4個のうちの1つが震災の時に残ったということで、その1つを希望の鐘ということで向こうに設立して、ここも希望の鐘商店街になりました。4 tahun berlalu. Dengan moto Yoryu Fuko atau bangun kembali yang lebih baik, kota Onagawa sepertinya benar-benar akan menjadi kota baru. Stasiun kereta api menjadi bangunan pertama yang selesai dibangun. Di lereng perbukitan di kiri stasiun akan dibangun kantor wali kota dan alun-alun. Sementara di sampingnya adalah sekolah. Kawasan ini akan menjadi pusat kota yang dikelilingi kawasan perumahan. Pemerintah menargetkan proyek rekonstruksi selesai dalam 8 tahun. 女川町はまず大変な甚大な被害を受けましたので、住民の皆さんと約束した期間は8年間、まず最初の前半の3年間で復旧、瓦礫なんかいっぱいありましたので復旧しましょうと。あと、真ん中の3年間で、基盤をこういったことを整備しましょう。基盤整備期。あとの2年間で、本格復興期ということで8年間に定めています。ちょうど今半分の4年間が過ぎましたと。あと残されたのは本当に4年間なんですが、まだまだ、被災者の皆さんが安全な場所に行っているというのは本当に2割から3割なんですね。あとの残りの7割の皆さんを、4年間のうちにできるだけ早い期間にですね、安全な高台に移っていただく、それがまず第一番の私たちの仕事だと思っています。Merujuk tinggi tsunami tertinggi di kawasan ini yang mencapai 17 meter, pemerintah dan warga kemudian menyepakati tinggi tanah minimal untuk kawasan perumahan.
Saat ini saya tengah berdiri di atas sebuah lahan yang dulunya adalah rumah milik salah seorang warga Onagawa yang berprofesi sebagai nelayan. Rumah ini memang sangat dekat dengan pantai Onagawa, hanya berjarak sekitar 50 meter dari garis pantai. Saat tsunami menerjang wilayah ini pada tahun 2011, area ini adalah area yang pertama kali habis tersapu oleh tsunami. Saat ini tengah berjalan konstruksi untuk perumahan warga, di mana pemerintah menetapkan bahwa ketinggian rumah warga minimal 20 meter di atas permukaan laut. Di tempat lain, proses pendidikan menghadapi bencana yang sudah diterapkan sejak lama di Jepang terus dilakukan. Pemerintah Jepang mewajibkan setiap sekolah memiliki guru yang telah mengikuti pelatihan kurikulum bencana. Anak-anak adalah masa depan. Kemampuan menghadapi bencana harus mendarah daging di tubuh mereka sejak dini. Guru Kashiwa Koji adalah saksi hidup betapa pelatihan bencana telah menyelamatkan seluruh muridnya pada tsunami 2011 lalu. SD Kadonowaki rusak, tidak hanya karena terjangan air, tapi juga terbakar saat tsunami. Namun 300 siswanya berhasil diselamatkan. Terus melatih siswa untuk siap menghadapi bencana bukanlah pilihan yang mudah. 普段の学校生活、家庭生活は子どもたちには安心して生活してほしいんですね。それはまさに危険など考えずに。でも本当に行動しなくちゃいけない時っていうのは必ず出てくるわけですね。それが大きな地震であったり、火災であったり、または津波であったり、そういった時にいかに気持ちを切り替えて今逃げなくちゃいけないんだっていう気持ちになるか、その判断が本当に命を守る最後のなんていうんでしょう、鍵になるんじゃないかなというふうに考えています。避難訓練などを行っていると何かいざあった時とかにとても役立っているし、避難の仕方とかその行動の仕方がよく分かっているので、役立っているところは結構あります。いくらその地震がない国といっても絶対起こらないということはありえないので、いざという時に備えてはやはり大切だと思います。Sekelompok siswa sekolah menengah di Onagawa mengisi hari libur mereka dengan aktivitas membuat pamflet sadar bencana. Saat tsunami menerjang 4 tahun lalu, para siswa ini masih di bangku sekolah dasar. Mereka masih ingat saat meringkuk di bawah meja untuk menghindari reruntuhan gempa dan lari ke atas bukit untuk menjauhi sapuan tsunami. Tidak hanya pamflet, mereka bahkan membuat tugu di atas bukit. Mereka ingin mengingatkan warga hingga 1000 tahun lagi. Bila tsunami datang, warga harus lari ke wilayah yang lebih tinggi dari tugu. Mereka akan membangun 20 tugu lagi di sekeliling kota Onagawa. この石碑は二度と苦しい自分たちのような悲しい思いをしてほしくないっていう思いで建てたので、この石碑が役に立って少しでも多くの命を守れたらいいなと思います。 Onagawa Stone Memorial of Life dibangun sebagai pengingat bahwa bencana bisa datang kapan saja. Tugu ini dibangun di atas tanah berketinggian 17 meter di atas permukaan laut. Dan ketinggian ini adalah ketinggian dari tsunami yang pernah menerjang di wilayah Onagawa pada tahun 2011. Kembali di Jurnal Siang, setelah Great East Coast Tsunami 2011 atau tsunami dahsyat melanda pantai timur Jepang 4 tahun lalu, berbagai penyempurnaan sistem tanggap bencana dilakukan besar-besaran oleh pemerintah dan masyarakat. Kesadaran tanggap bencana seakan menjadi bagian dari budaya keseharian. Bagi Jepang, bencana tidak bisa ditolak dan harus dihadapi. 震災の影響により運休となっている JR 石巻線。 Sambil menunggu kantor baru selesai, pegawai kantor wali kota Onagawa bekerja di gedung sementara. Meski demikian, sistem peringatan dini sudah aktif, bahkan ditambah sejumlah peralatan baru. Ini adalah monitor dari sejumlah kamera yang terus-menerus memantau situasi pantai. Sejumlah komputer ini adalah alat komunikasi yang terhubung ke kantor Perdana Menteri,
Badan Meteorologi Jepang, dan kantor kepala prefektur atau daerah setingkat gubernur. 新しいシステムというのはもちろん情報を素早く来るためにということで我々も情報が欲しいですのでそれに対して今国県そういったところから、情報を発信して受信するシステムを揃えております。ただし万が一のための情報をこちらでいうテレビカメラも含めて目で見る我々が目で見ることも必要になりますのでそういったところの整備をしているというところです。Dari kantor wali kota, peringatan bahaya bisa disampaikan ke warga melalui pengeras suara yang ada di seluruh penjuru kota. Tidak cukup itu, alat pengeras suara lebih kecil kini juga dipasang di rumah-rumah warga. Informasi harian bisa disampaikan melalui alat ini, meski fungsi utamanya tetaplah sebagai alat peringatan bencana. 結局その避難するとはあと町の情報がその放送された時点で伝わるっていうことはいいことなんじゃないかなと思い。Untuk menghindari tsunami, larilah ke tempat tinggi. Lantas, bagaimana dengan warga yang tinggal di area datar? Sebuah perusahaan baja Jepang mengembangkan menara evakuasi. Berukuran 2 kali lebih tinggi dari tsunami 4 tahun lalu. Menara ini juga berkapasitas 2 kali jumlah karyawan perusahaan. Menara dirancang untuk situasi terburuk. Kuat menghadapi terjangan tsunami, memiliki solar panel, dilengkapi persediaan pakaian dan makanan, hingga alat komunikasi satelit. Bekerja sama dengan pemerintah daerah, menara evakuasi ini kini telah dibangun setidaknya di 20 tempat di seluruh Jepang. 例えばハード的にはタワーそれから築山というものもございます。ただしですねハード面以外でもソフト面では津波が来たら逃げるんだぞという訓練をこうするんだというマニュアルを作ると。でマニュアルを作って実際みんなで行動してですねみんなで訓練をするということが大切なのかなと。Siap menghadapi bencana tidak hanya berlaku bagi orang Jepang. Ini mahasiswa asal Indonesia yang sedang mengikuti orientasi bencana yang diadakan sebuah LSM di kota Sendai. Mereka diminta selalu membawa emergency kit. Bagi Arnold, budaya tanggap bencana Jepang harus ditiru Indonesia. Ia mengalami gempa Jepang 4 tahun lalu. Hari keduanya itu bahan makan kita sudah habis di tempat evakuasi saya. Terus saya bersama sensei-sensei yang lain, dosen-dosen saya pergi ke supermarket terdekat. Di sana itu yang saya lihat itu benar-benar saya salut adalah biarpun dalam keadaan yang sangat krusial seperti itu, sangat emergency seperti itu pun mereka bisa berbaris dengan rapi. Ya sangat disayangkan sih. Saya pikir Indonesia yang mungkin potensi bencananya sama dengan di Jepang ini, cuman kalau boleh saya bilang persiapannya dan kesigapan orang-orangnya sangat-sangat kurang. Di lapangan tengah kota Sendai, warga datang sukarela dan bergabung dengan Kaisar Akihito di Tokyo melalui layar lebar. Mereka berdoa bersama. Ini hanyalah salah satu tempat di Jepang yang rutin menggelar acara mengenang tsunami Tohoku 2011. Siap untuk bencana terburuk dan terus berdoa untuk para korban. Kiranya inilah cara Jepang menghadapi takdirnya sebagai negara rawan bencana. Malam harinya, lilin-lilin dinyalakan. Himne dinyanyikan. Ribuan lilin membentuk kata Tsunagaru. Tsunagaru atau tetap bergandengan tangan adalah pesan yang disampaikan dalam peringatan bencana tsunami Tohoku Sendai tahun ini. Tiap lilin yang dinyalakan dan karangan bunga yang dipersembahkan adalah doa bagi mereka yang kehilangan nyawa saat bencana. Juga sebagai bentuk rasa syukur bagi para korban yang selamat.
Bagi masyarakat Jepang, bencana adalah cambuk agar mereka bisa lebih siap menghadapi masa depan. Seperti bunyi pepatah lama Jepang, jika Anda terjatuh 7 kali, maka bangkitlah 8 kali. Keiko Ranti, Tommy Pribadi, Berita 1 Jepang. Gempa bumi dengan magnitudo 6,9 yang mengguncang Indonesia Jumat lalu menyadarkan kita akan pentingnya mitigasi bencana. Di lapangan ditemukan banyak bangunan yang tak memenuhi standar hingga sistem peringatan tsunami yang tak menyala. Berikut adalah catatan bencana gempa 6,9 skala Richter. Gempa bumi sebesar 6,9 skala Richter mengagetkan kita semua. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG sempat mengeluarkan peringatan tsunami untuk 4 provinsi sebelum akhirnya dicabut. Tak hanya itu, bencana ini mengakibatkan 6 orang meninggal dunia dan lebih dari 500 bangunan rusak. Banyaknya bangunan rusak menjadi sorotan Badan Nasional Penanggulangan Bencana karena ditenggarai banyak yang tak memenuhi standar kelayakan. Kami memantaunya di wilayah Pandeglang, Banten. Ini adalah salah satu rumah yang diduga pembangunannya tidak memenuhi standar kelayakan. Dapat Anda lihat di masing-masing sudut, ini tidak ada tulang penyangga atau penyangga besi yang berfungsi untuk memperkuat struktur bangunan. Sehingga ketika gempa terjadi, tembok dengan mudahnya saja runtuh. Bupati Pandeglang, Irna Nalulita, tak menutup kemungkinan adanya kelalaian dalam perizinan bangunan. Satu upaya kita untuk bisa menyelesaikan permasalahan untuk pembangunan rumah ya harus berizin dan sebagainya. Jadi kami akan mulai lagi tata ruangnya agar mereka juga paham agar membangun rumah harus ada izin. Ini mungkin sedikit kelalaian kami dan kami akan terus lakukan upaya khusus untuk mereka paham yang harus didampingi oleh para konsultan. Masalah lain mengemuka ketika BMKG sempat menetapkan status siaga tsunami. Sirine peringatan dini tsunami di beberapa titik di wilayah Banten tidak berbunyi. Kalau dulu sih sebelum tsunami itu rutin setiap bulan, setiap tanggal 26 jam 10 pagi itu ada pengetesan. Nah itu bunyi. Cuma semenjak itu malah nggak tahu emang udah ada pengetesan atau gimana nggak ngerti deh. Mungkin dari BMKG yang lebih. Kalau pas gempa kemarin itu juga kata kawan saya di daerah Sidamukti itu juga nggak bunyi. BMKG menyebut 3 sirine tsunami di wilayah Labuan, Panimbang, dan Pasaur dalam kondisi baik. Namun, membunyikan sirine adalah kewenangan pemerintah daerah dan BPBD. Ada aturannya, ada undang-undangnya bahwa perintah evakuasi itu dilakukan oleh pemerintah daerah. Karena BMKG itu kan nggak punya rakyat, nggak punya warga. Jadi kita hanya memberikan saran kepada pemerintah daerah untuk dilakukan eksekusi atau aktivasi. Kita beri saran, mereka yang memutuskan. Ketua Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten, Kusmayadi, belum merespon permintaan tanggapan. Selanjutnya hal ini harus menjadi evaluasi mengenai SOP yang menegaskan proses pembunyian sirine. Pasalnya gempa pada Jumat lalu diprediksi belum merupakan puncak dari potensi gempa. BMKG menghimbau masyarakat mewaspadai potensi Sunda Megatrust. Potensi diakibatkan subduksi atau tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Garis subduksi potensi gempa terbentang dari ujung Sumatera hingga Sumba dan berpotensi menghasilkan gempa hingga tsunami yang tak bisa diprediksi waktunya. Agar masyarakat di sekitar wilayah selatan Pulau Jawa, baik itu Jawa Timur, Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Barat serta Banten itu selalu siap. Ya, tadi pagi saya bertanya kepada beberapa masyarakat, apakah pernah mengikuti latihan simulasi? Ya, dari semua yang saya tanya, satu pun belum pernah mengikuti latihan simulasi. Hidup di pusaran potensi bencana membuat mitigasi tak bisa ditawar lagi. Mitigasi bencana harus diintensifkan. Di tengah belum signifikannya infrastruktur mitigasi bencana seperti rambu mitigasi ataupun sistem peringatan dini, doktrin materi siaga bencana mungkin dapat menjadi hal yang paling efektif dan juga paling murah yang dapat dilakukan kepada warga, di mana hal ini dapat dimulai dilakukan di sekolah-sekolah. Reza Ramadan, Nabil Haris, Pandeglang, Banten.
Pemirsa, gempa Banten bermagnitudo 6,9 ini semakin menyadarkan orang akan potensi gempa besar atau megatrust. Dan kali ini saya ditemani dengan pakar gempa dan tsunami Abdul Muhari yang akan mengulas potensi gempa di Jawa dan Indonesia pada umumnya. Selamat pagi Mas Aam. Selamat pagi. Kita akan melihat dulu pemirsa, ini kami memiliki data-data yang sudah kami himpun begitu terkait dengan gempa. Kita akan lihat yang pertama ini adalah terkait dengan gempa yang terjadi pada hari Jumat kemarin tanggal 2 Agustus kemarin. Ini terjadi pada pukul 19.03 dengan kekuatan magnitudo 6,9 dan ini kedalamannya di 10 km begitu ya, dan 147 km arah barat daya Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang Banten, dan getaran gempa terasa sampai di tidak hanya di Banten dan Jakarta tetapi ini juga ternyata terasa hingga ke Bali juga gitu. Ya. Kalau kita melihat dari karakteristik gempa yang terjadi pada Jumat yang lalu ini apa yang ada yang berbeda tidak begitu Mas Aam? Ya, jadi sebelumnya perlu kita koreksi, kedalamannya itu di 48 km. 48 km. Direvisi oleh BMKG jadi 48 km. Jadi ini sebenarnya adalah kenapa gempanya terasa sampai ke Mataram, sampai ke Bali, Banyuwangi. Karena gempanya itu bukan terletak pada pergeseran pertemuan lempengnya. Tapi gempanya itu terletak di dalam lempeng lautnya, di dalam lempeng samudranya. Jadi ini yang kita sebut dengan intraslab. Jadi yang pecah itu, yang retak itu adalah lempeng samudranya. Artinya ini belum ada pergeseran ke jadi gempa bukan kemarin. di zona pertemuan lempengnya. Jadi yang kalau misalkan yang biasanya kita takutkan berpotensi tsunami itu kalau yang pusat gempanya itu ada di pergeseran lempengnya, kemudian geraknya ke atas atau ke bawah. Jadi yang kemarin itu robekannya itu ada di lempeng samudra dan mekanisme bergeraknya kombinasi antara gerak ke atas dan ke samping, tapi dominannya ke samping. Meskipun tidak terjadi pada pergeseran, tapi di bawahnya. Tetapi kemarin sempat ada juga peringatan dini terkait dengan tsunami, begitu. Apakah juga meskipun terjadi di bawah, ini bisa menimbulkan tsunami juga, Mas Aam? Karena begini, pada menit-menit awal gempa terjadi itu, BMKG mengambil data dari stasiun seismograf pencatat gempa yang ada. Biasanya ini masih dalam proses update. Jadi karena keterbatasan waktu dari data yang masuk, dilihat kemudian parameter gempanya seperti apa. Yang keluar pada menit kelima itu adalah parameternya 7,4 dan kedalamannya 10 km. Ini adalah karakteristik gempa pemicu tsunami kalau memang itu yang terjadi. Makanya kemudian BMKG mengeluarkan peringatan potensi tsunami, tetapi kemudian begitu data mulai banyak yang masuk, analisa dimutakhirkan, keluarlah yang 6,9 dan kedalaman 48. Ini biasanya sangat kecil kemungkinannya menimbulkan tsunami. Baik, kita akan melihat juga di data berikutnya yang kami miliki, dan ternyata memang ini ada sejarah gempa dan tsunami yang bisa dikatakan mematikan begitu pemirsa di selatan Jawa dari mulai tahun 1840. Ini juga sempat menghancurkan Yogyakarta hingga Trenggalek, dan juga di tahun 1859 gempa 7 skala Richter di pesisiran Pacitan, tahun 94 di pesisir selatan Banyuwangi yang menyebabkan 200 orang meninggal dunia. Bahkan di tahun 2006, kalau masih kita ingat juga ya, pada saat gempa 6,8 skala Richter dan tsunami di Kabupaten Pangandaran ada 668 orang yang meninggal dunia. Ini kalau kita melihat dari sejarahnya, artinya memang untuk di kawasan selatan Jawa ini memang terbilang bisa dikatakan zona yang sangat rawan begitu, Mas Aam, untuk terkait dengan gempa dan tsunami ini? Iya, jadi ada dua karakteristik gempa pembangkit tsunami di pantai selatan ini. Pertama, gempa yang memang terasa besar, artinya gempanya bisa dirasakan dengan sangat kuat oleh penduduk di pesisir. Kemudian ada ya gempa yang tsunami yang dibangkitkan oleh gempa yang tidak terlalu terasa oleh masyarakat pesisir. Itu adalah gempa 94 sama 2006. Jadi ini karakteristiknya kita sebut dengan gempa mengayun. Jadi masyarakat di pesisir itu terkadang tidak akan merasakan bahwa itu gempa, tiba-tiba tsunami-nya datang. Nah, ini yang berbahaya. Maksudnya horizontal begitu? Atau? Artinya goncangannya itu tidak akan membuat kita kehilangan keseimbangan atau membuat rumah tiba-tiba memang rusak, ambruk, ya, seperti itu tidak, sehingga
masyarakat mungkin merasa itu gempa kecil yang tidak berpotensi tsunami, tetapi tiba-tiba tsunami-nya datang. Ini yang terjadi tahun 94 sama 2006. Magnitudenya biasanya ini antara 6,5, 6,8 sampai 7,5. Ini yang kita takutkan kemarin pas pertama BMKG mengeluarkan magnitud 7,4. Iya. Karena kita takutkan jangan sampai ini terjadinya yang gempa mengayun kemudian membangkitkan tsunami. Itu kenapa juga salah satu pertimbangannya BMKG juga mengeluarkan peringatan potensi tsunami, karena memang ada historis catatannya seperti itu. Tahun 94 di Banyuwangi masyarakat juga tidak terlalu merasakan gempanya. 2006 masyarakat Pangandaran, Cilacap tidak terlalu merasakan gempa, tapi tsunami-nya datang luar biasa besar. Oke, baik. Ini memang seperti tidak, kalau ada gempa kan orang jadi lebih waspada untuk melakukan evakuasi, takut terjadi tsunami. Kalau tidak mengayun ini justru yang akhirnya bisa dikatakan berbahaya karena tidak ada tandanya begitu ya, Mas ya. Tapi kalau kita lihat ini kan terjadi 2 Agustus dan sebelumnya juga sempat juga di daerah Banten ini ada gempa juga meskipun tidak dalam skala yang besar. Kalau tidak salah hanya sekitar 5 begitu magnitudonya dan juga dirasakan hanya di beberapa wilayah. Ini sudah terjadi beberapa kali. Apakah ini emang artinya saat inilah siklus megatrust itu memang akan terjadi? Mas Aam? Nanti kita akan lihat slide yang melihatkan zona megatrust. Baik, kita melihat dulu ini kita punya data lainnya pemirsa. Ini terkait dengan sebaran gempa di selatan Jawa di tahun 2007 hingga tahun 2016. Di sini ada 2 kotak, Mas Aam dan juga pemirsa, kotak pertama dan kotak kedua. Ini dikatakan ini adalah wilayah yang masih ada akumulasi energi yang belum dilepas. Ini tepatnya di mana ini, Mas Aam? Jadi ini kotak ini sebenarnya masih tidak rigid harus di sini sebenarnya. Artinya memang ada segmen-segmen di pantai selatan Jawa ini yang energi gempanya itu sudah tersimpan. Tetapi luasnya memang selalu dari sini ini semuanya ya. Jadi kalau yang zona megatrust ini sebenarnya memanjang dari Sumatera sampai ke selatan Nusa Tenggara. Memang ada zona-zona yang kita sebut seismic gap. Apa itu? Celah seismik. Celah seismik ini adalah zona-zona segmen yang di daerah sumber gempa, tetapi sudah lama tidak terjadi gempa. Artinya kalau sudah tidak lama terjadi gempa, ada pengumpulan energi yang besar di situ, karena dia tidak pernah lepas dalam kurun periode tertentu. Nah, celah-celah seismik ini yang mungkin digambarkan tadi di kotak 1 dan 2 ya. Ini yang harus diwaspadai karena sudah tidak lama terjadi ada pergerakan. Kalau terjadi pergerakan bisa dikatakan ini akan mengeluarkan energi yang cukup besar begitu. Kita akan lihat selanjutnya ini sebaran gempa di selatan Jawa tahun 2007 dan 2016. Gempa relatif jarang di 2 segmen wilayah potensi gempa dan tsunami. Baik, ini kami mohon maaf tadi data yang kami tampilkan belum sempurna begitu. Kita akan lihat langsung tadi terkait dengan megatrust tadi, Mas Aam. Ini ada tempat-tempat yang dikatakan berpotensi masuk ke dalam zona megatrust. Ini dari tadi Anda katakan ya, dari mulai Sumatera hingga wilayah Nusa Tenggara begitu. Ini mungkin bisa Anda jelaskan ini, Mas Aam, seperti apa sebenarnya tempat potensi ini atau zonanya? Iya, ini yang kami sebutkan tadi bahwa kita harus menjelaskan ini ke masyarakat supaya tidak lagi gagap ketika ada pemberitaan tentang potensi gempa. Bahwa daerah segmentasi potensi gempa besar di Indonesia itu memang dari barat Sumatera, ini yang lepas 2004, memanjang terus ke selatan Nusa Tenggara, ada di utara Sulawesi kemudian mengikat atau mengunci kepulauan. Di sini ada Tahuna, ada Maluku Utara, kemudian di utara Papua. Nah, ini adalah studi yang dilakukan oleh Pusat Studi Gempa Nasional bekerja sama dengan Kementerian PUPR yang sudah sampai mengestimasi di tiap segmen ini potensi kekuatan terbesarnya berapa. Tetapi bukan berarti kalau nanti terjadi gempa di sini yang akan keluar itu pasti gempa terbesarnya. Belum tentu. Bisa di bawah itu atau bisa ini tidak selalu per segmen ini yang akan terjadi gempa. Bisa jadi juga kayak seperti kasus yang 2004 ini sebenarnya adalah gabungan beberapa segmen.
Oh, oke. Kalau dia gabungan beberapa segmen, maka estimasi kekuatannya akan lebih dari apa yang sudah diestimasi di tiap segmen. Bisa lebih bahkan. Bisa lebih. Oke, berarti kalau yang diperkirakan ini adalah perkiraan maksimal dari terjadinya Tiap segmen. segmennya. Ya. Tetapi jika segmen bergerak secara bersamaan, ini bisa menimbulkan efek yang lebih. Oke, besar. kalau yang terjadi kemarin ini di Pandeglang begitu, ini akan seperti apa, Mas? Apakah ini bisa diprediksi atau bisa dilihat kemungkinan bergesernya seperti apa? Jadi kemarin itu berapa segmen kalau yang kemarin terjadi itu ada jadi ini sebenarnya ada lempeng darat Eurasia, kemudian di bawahnya ada lempeng Indo-Australia yang masuk ke dalam. Nah, kemarin itu terjadi di segmen zona duga Megatrust Selat Sunda, tetapi di lempeng Samundranya. Nah, ini sebenarnya bisa menaikkan pressure atau tekanan kepada zona megatrustnya sendiri. Jadi ibaratnya kalau saya menganalogikannya secara sederhana begini, kalau kita duduk di bangku panjang bersama-sama, bangku panjang ini ada segmentasi, ada kaki-kakinya. Ketika satu kaki patah, di mana beban di atas ini tetap sama, maka yang kaki yang lain ini sebenarnya tinggal menunggu patah berikutnya. Dan yang paling dekat adalah kaki di dekat kaki yang baru saja patah. Analogi gampangnya mungkin demikian. Oke, tetapi ini akan seberapa besar megatrust ini sendiri? Mas, saat ini kan semua sudah berbicara begitu ya, sudah ada analisa-analisanya. Dan kemudian juga ini akan seperti apa? Kapan akan terjadinya begitu? Ini banyak yang mempertanyakan, karena ini sudah masuk dalam siklus 100 tahun juga begitu katanya kan, Mas ya. Ini seperti apa, Mas? Jadi yang bisa kita prediksi sampai saat ini itu adalah estimasi potensi kekuatan terbesar yang tersimpan yang ada di tiap segmen. Kita belum bisa ilmu dan teknologi kegempaan, geologi, geofisika saat ini belum sampai bisa menentukan pertama kapan, kemudian yang akan terjadi itu magnitud berapa. Itu belum bisa. Jadi kalau ada pemberitaan tentang misalkan akan terjadi gempa di satu lokasi dengan kekuatan sekian, itu pasti hoax, pasti tidak belum boleh ada kita yang percaya. bisa memperhitungkan secara teknologi pun belum bisa begitu ya, Mas ya. Tetapi yang kita sudah tahu bahwa kalau di tiap segmen yang sudah dipelajari ini kekuatan maksimumnya berapa, itu kita bisa prediksi, sehingga ini yang bisa kita gunakan untuk mulai mendesain kalau di segmen ini terjadi kira-kira upaya mitigasinya di pesisir seperti apa. Baik, artinya upaya mitigasi ini yang sebenarnya harus lebih dipikirkan oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, terutama saat nanti terjadi gempa, bagaimana juga masyarakat begitu ya bisa menghadapi dan juga bisa tahu apa yang harus dilakukan saat ini terjadi. Baik, terima kasih Mas Abdul Mohari sudah bergabung bersama kami. Demikian materi kita hari ini. Semoga teman-teman bisa menyaksikan semuanya. Cukup lama, 47 menit ya. Nah, sekarang seperti yang sudah sampaikan tadi, ada tugas. Nah, ini tugas 3-nya ya. Silakan teman-teman membaca soalnya, dijawab dengan singkat tapi lengkap. Kemudian untuk tugas 2 bisa dikumpul dalam bentuk PDF, file PDF, dan dikirim di nomor WA Japri saya. Demikian juga dengan tugas 3 ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih, Tuhan berkati.